Iman tanpa perbuatan mati. Maka iman harus dengan perbuatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Anda beriman berarti Anda perbuatanmu menampilkan Kristus. Salah satu yang mau saya bahas sejak kemarin adalah bagaimana Kristus memimpin selama dia hidup di bumi ini. Maka timbul satu kalimat yang saya suka, saudaraku, yaitu ini agak goyang-goyang. Oke. Servant leadership. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube, servant leadership itu banyak sekali, tetapi jarang yang membahas di gereja. Gereja jarang membahas, tetapi saya bahas. Kenapa? Karena banyak sekarang motivator-motivator dunia mengenakan servant leadership untuk memotivasi timnya, anggotanya, perusahaannya, dan terjadi sebuah booming yang begitu luar biasa karena servant leadership ini. Tetapi kalau Anda ketik servant leadership di YouTube akan muncul beberapa pembicara-pembicara dunia, tetapi tidak menyangkutkan nama Yesus di dalamnya. Padahal kalau diteliti lebih dalam, servant leadership itu lahir dari gaya kepemimpinan Yesus. Yang sekarang dikenakan oleh banyak orang, dan itu mengubah paradigma kepemimpinan yang sudah ada berabad-abad. Maka pada sore hari ini, saya akan melanjutkan poin yang keempat. Minggu lalu kepemimpinan dalam kepemimpinan paradigma kepemimpinan Yesus yang pertama adalah kepemimpinan yang membentuk. Yesus memberikan contoh, memberikan bukti bahwa seorang pemimpin itu bukan dilahirkan tetapi dibentuk. 3,5 tahun dia dengan 12 muridnya, dia membentuk pemimpin-pemimpin melalui tangannya. Melalui kalau boleh dikatakan teladan hidupnya. 3,5 tahun itu bagaimana murid-muridnya 12 orang itu melihat cara Yesus memimpin dan dia bentuk murid-muridnya itu menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Dan di situ Yesus membreakdown bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan tetapi dibentuk. Maka pada sore malam hari ini kita mau refresh yang minggu lalu. Pemimpin itu dibentuk. Dan gaya kepemimpinan Yesus adalah membentuk para murid-muridnya. Mengubahkan paradigmanya. Yang kedua, mentransformasi. Kepemimpinan Yesus adalah mentransformasi dari seseorang, mengubah dari cara berpikirnya, cara dia memimpin, cara dia melakukan apapun, perasaannya, kehendaknya, diubah. Itu cara Yesus mengubah orang-orang yang ada di sampingnya. Karena Yesus berkata begini, kalau seseorang ada di posisi puncak dan dia tidak mengubah orang lain yang ada di bawahnya, berarti dia bukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin disebut pemimpin kalau dia bisa mengubah orang yang mengikutinya. Katakan amin. Saya tidak bisa disebut sebagai pemimpin gereja GSKI Rehoboth Semarang kalau saya tidak berhasil mengubah orang-orang yang ada di GSKI Rehoboth Semarang untuk mengikuti apa yang saya anggap baik, yaitu gaya hidup Yesus. Kalau orang-orang di sekitar saya yang mengikuti gaya kepemimpinan saya dan tidak merubah hidupmu menjadi seperti Yesus, berarti gaya kepemimpinan saya gagal. Anda mengikuti? Transformasi. Karena fokus utama Tuhan adalah nilai diri dalam orang itu berubah. Yang dulunya bernilai hanya untuk tentang dunia dan segala kesenangannya. Diubah karakternya, kebiasaannya berubah tentang Tuhan. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan.
Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.